Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Ferni Juwita yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan Ethics and Whistleblower Program yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Mutia Fadila, lalu teman-teman saya, Ade Mastura, Anissa Nadia, dan Cindy Alfiana Putri. Baiklah, sebelum masuk kepada pembahasan materi ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang etika dan program whistleblower. Auditor internal dipandang sebagai pimpinan etika dalam sebuah perusahaan. Setiap ada pertanyaan tentang kecurangan dalam operasi perusahaan, manajemen selalu merespon dengan menyuruh auditor internal untuk melakukan investigasi. Hal ini dikarenakan auditor internal memiliki standar profesional yang kuat dan didukung dengan kode etik yang profesional. Konsep program whistleblower adalah setiap karyawan atau pihak lain, jika melihat ada yang salah dengan lingkungan kerja secara bebas, akan melaporkan blow the whistle masalah kepada manajemen senior tanpa ada rasa takut akan saling tuduh. Baiklah, materi yang akan dibahas pada bab ini yang pertama yaitu etika perusahaan, kepatuhan, dan kepemimpinan. Yang kedua, kode etik perusahaan. Yang ketiga, fungsi hotline dan whistleblower. Yang keempat, audit fungsi etika perusahaan. Dan yang kelima, meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan. Baiklah, materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu materi tentang etika perusahaan, kepatuhan, dan kepemimpinan. Banyak kegagalan bisnis tinggi selama bertahun-tahun karena telah terjadinya perilaku yang tidak etis oleh para manajer bisnis di semua tingkat. Auditor internal telah terbiasa dengan program etika dan kode etik selama bertahun-tahun. Standar profesional audit internal membuat kode etik menjadi komponen yang menonjol, dan banyak auditor internal terlibat dalam peninjauan dan membantu meningkatkan program etika perusahaan mereka. Area ini menjadi lebih penting lagi ketika SOX mengamanatkan etika atau pernyataan kode etik yang ditandatangani dari pejabat senior dan meminta program whistleblower yang diarahkan oleh komite audit. SOX mengamanatkan bahwa komite audit perusahaan harus memiliki Chief Financial Officer atau CFO yang menandatangani sebuah pernyataan etika. Meskipun ini tidak menjamin bahwa CFO akan selalu mengikuti praktik bisnis yang etis, ancaman denda besar atau bahkan penjara adalah dorongan kepatuhan yang kuat. Perusahaan dari semua ukuran dan area bisnis saat ini harus menetapkan fungsi etika yang efektif, termasuk pernyataan misi dan kode etik. Meskipun program etika penting saat ini, perusahaan tidak dapat mengklaim telah menerapkannya hanya dengan menerbitkan kode perilaku bisnis dan menginstruksikan semua karyawan untuk membacanya. Program etika yang efektif memerlukan komitmen formal antara perusahaan dan karyawan, serta agennya untuk melakukan hal yang benar. Sebagai pihak yang menyukai praktik bisnis etis yang baik, audit internal harus berada pada posisi kunci untuk membantu meluncurkan fungsi etika perusahaan secara keseluruhan jika tidak ada yang membantu memperbaiki program yang terkini. Sama seperti auditor internal harus memahami bagaimana mengevaluasi dan merekomendasikan pengendalian akuntansi internal yang efektif. Mereka harus memiliki pemahaman dasar tentang elemen program etika organisasi yang efektif. Meskipun kode dan standar khusus perusahaan tidak boleh bertentangan dengan standar profesional auditor internal harus selalu menentukan sebagai bagian dari tinjauan pengendalian internal bahwa terdapat kode tingkat perusahaan yang efektif. Pada tahapan yang pertama yaitu mengembangkan pernyataan misi, yang kedua pemahaman risiko lingkungan etis, dan yang ketiga ringkasan hasil dari survei etika, yaitu pertanyaannya apakah kita mempunyai masalah. Selanjutnya yaitu langkah pertama yang mengembangkan pernyataan misi. Setiap perusahaan harus memiliki misi formal untuk menggambarkan keseluruhan tujuan dan nilainya. Pernyataan misi yang efektif dapat menjadi aset besar bagi perusahaan yang memungkinkan mencapai tujuan organisasi dan tujuan yang lebih baik. Pernyataan misi perusahaan yang kuat merupakan elemen penting dalam inisiatif etika dan tata kelola perusahaan. Bekerja dengan fungsi etik dan manajemen senior, auditor internal dapat membantu mengevaluasi pernyataan misi atau menulis ulang dan meluncurkan yang baru. Survei etika pemangku kepentingan akan menyoroti masalah potensial dalam pernyataan misi yang ada. Jika karyawan atau pemangku kepentingan lainnya tidak benar-benar menyadari pernyataan misi perusahaan, artinya ada kebutuhan untuk meninjau kembali dan merevisi dokumen tersebut.
Pernyataan misi yang baik harus membuat pernyataan yang positif tentang perusahaan dan menginspirasi pemangku kepentingan perusahaan untuk memanfaatkan energi, semangat, dan komitmen mereka untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pernyataan misi yang baik juga merupakan titik awal yang baik untuk pesan-pesan manajemen puncak di perusahaan saat ini. Begitu perusahaan telah mengembangkan sebuah pernyataan misi baru atau telah merevisi yang sudah ada, hal tersebut harus diluncurkan ke semua anggota perusahaan dengan tingkat publisitas yang baik. Dengan menggunakan pendekatan pola at the top, manajer senior harus menjelaskan alasan untuk pernyataan misi yang baru dan mengapa hal itu penting bagi perusahaan tersebut. Auditor internal harus selalu dilibatkan dalam mengkaji dan mengomentari kontrol yang telah ditetapkan oleh orang lain. Namun, karena sifat unik program etika dan kepatuhan dan hubungannya dengan seluruh perusahaan, auditor internal dapat berperan lebih efektif dalam membantu menerapkannya. Materi selanjutnya, pemahaman risiko lingkungan etis. Memahami lingkungan risiko perusahaan harus selalu menjadi langkah awal untuk meluncurkan program etika yang efektif. Program etika yang efektif dapat membantu melindungi perusahaan dari berbagai risiko operasional dan bisnis lainnya. Auditor internal dapat menjadi petunjuk utama dalam mensurvei sikap dan praktik karyawan. Sikap dan risiko etika dapat dinilai melalui tinjauan temuan yang ditargetkan dari audit masa lalu atau melalui tinjauan khusus berdasarkan survei sikap etika karyawan dan stakeholder. Audit internal dapat melakukan survei etika melalui koordinasi dengan fungsi etika perusahaan. Jika ada fungsi etika formal, audit internal harus meninjau hasil survei etika lainnya yang mungkin telah dilakukan di sana. Membuat rencana untuk merevisi atau memperbarui sebelumnya. Survei etika adalah cara yang sangat baik untuk memahami sikap perusahaan dan merupakan bantuan untuk mendukung proses tata kelola perusahaan. Yang pertama yaitu temuan terkait etika dari audit masa lalu dan audit khusus. Jika audit internal telah menyelesaikan sejumlah besar audit operasional dan keuangan terkait kepatuhan dalam beberapa tahun terakhir, pemeriksaan ulang terhadap temuan neraca dan temuan audit, atau bahkan tanggapan laporan audit dapat memberikan wawasan tentang sikap etis perusahaan secara keseluruhan. Temuan kertas kerja yang konsisten, yang mencakup pelanggaran kecil, mungkin mengarah pada keseluruhan tren dalam sikap etis. Auditor internal yang memeriksa laporan audit dan work papers masa lalu untuk masalah etika mungkin paling baik bekerja dengan unit yang sesuai di perusahaan untuk mendapatkan prosedur peraturan yang tidak masuk akal. Audit internal mungkin juga mempertimbangkan untuk meluncurkan audit khusus untuk menilai sikap etis tersebut. Ini akan menjadi tinjauan kepatuhan yang kuat yang mencakup beberapa bidang utama di seluruh perusahaan atau tinjauan yang sangat terfokus di satu departemen atau grup. Selanjutnya, survei sikap etika karyawan dan stakeholder. Survei yang dilakukan dengan benar karyawan, petugas, dan pemandu kepentingan dapat menjadi cara terbaik untuk menilai perilaku etis perusahaan. Idenya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang sikap dan praktis etis dari kelompok luas di perusahaan tersebut. Sementara survei sikap etika mencakup beberapa pertanyaan umum, yang masing-masing kelompok juga akan menerima pernyataan spesifik yang diarahkan pada tanggung jawab mereka. Membuat draft survei pengumpulan fakta yang menerima tingkat respon tinggi tidak akan mudah dilakukan, dan penggunaan bantuan khusus harus dipertimbangkan. Serangkaian pertanyaan hanya memerlukan tanggapan ya atau tidak. Jenis pertanyaan ini di mana orang-orang yang menyelesaikan survei dapat memberikan jawaban yang panjang atau sesingkat yang mereka inginkan. Respons terbuka ini membuat lebih sulit untuk mengumpulkan hasil, namun informasi menarik dan berharga dapat dipertahankan. Persyaratan utama dari jenis survei ini adalah bahwa hal itu harus seanonim mungkin. Survei harus dikirim langsung ke rumah karyawan beserta surat pengantar dari CEO yang menjelaskan tujuan survei tersebut. Audit internal atau petugas etika bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan dengan tujuan meninjau hasilnya dengan komite audit dan manajemen senior. Materi selanjutnya yaitu ringkasan hasil dari survei etika. Apakah kita mempunyai masalah? Hasil survei sikap etis atau penilaian dari audit internal masa lalu dapat memberikan beberapa penegasan bahwa segala sesuatu tampak cukup baik di seluruh perusahaan. Namun seringkali mereka dapat menimbulkan beberapa tanda yang mengganggu. Pada titik ini, audit internal dan etika perusahaan harus bertemu dengan manajemen senior untuk mengembangkan beberapa langkah selanjutnya. Jika hasil survei diakhiri dengan pesan yang tidak meyakinkan atau beragam, langkah lain yang tepat adalah menyiapkan serangkaian sesi kelompok fokus.
kelompok pekerja dan pemangku kepentingan kecil akan dipilih secara acak dan diminta untuk bertemu di lokasi untuk mendiskusikan persepsi mereka tentang nilai etika perusahaan. Dengan penekanan kuat bahwa tanggapan dari sesi semacam ini bersifat anonim, seorang fasilitator terampil dapat memimpin kelompok yang dipilih melalui diskusi. Data yang dihasilkan dapat menjadi dasar untuk meluncurkan program etika perusahaan secara keseluruhan atau meningkatkan program yang ada. Program etika yang kuat akan menguntungkan seluruh perusahaan selain memberikan kepatuhan SOX. Jika perusahaan belum memiliki program etika, audit internal dapat menjadi pihak yang alami untuk membantu membangunnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ade Mastura. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode etik perusahaan. Perusahaan yang efektif saat ini harus mengembangkan dan menerapkan kode etik yang mencangkup peraturan etika, bisnis, dan hukum bagi semua pemangku kepentingan perusahaan. Sementara audit internal bukanlah kelompok katalis untuk merancang atau meluncurkan kode etik tersebut. Audit internal dapat menjadi peserta kunci dalam membantu keluncuran dan kemudian menentukan bahwa perusahaan tersebut memiliki kode etik yang efektif yang mempromosikan praktik bisnis etis. Lalu kode etik berisikan menimbulkan pertanyaan, apa yang seharusnya menjadi pesan dari kode etik tersebut? Nah, kode etik haruslah berupa serangkaian aturan yang jelas, tidak membingungkan, dan menguraikan seluruh harapan yang ingin dicapai baik oleh stakeholder maupun oleh seluruh anggota perusahaan. Lalu komunikasi terhadap stakeholder dan memastikan kepatuhan. Berdasarkan aturan SOX yang ada, langkah awal yang baik haruslah dengan menampilkan secara formal kode etik yang baru kepada top manajemen perusahaan, khususnya kepada karyawan keuangan. Lalu, pelanggan kode etik dan tindakan perbaikan atau korektif. Sebagai tambahan, selain mempublikasikan kode etik dan memperoleh penerimaan dari stakeholder, dibutuhkan juga suatu mekanisme untuk melaporkan pelanggaran terhadap kode etik yang ada, melakukan investigasi pada pihak-pihak terkait, serta bagaimana cara penanganan terhadap pelanggaran tersebut. Lalu, menjaga kode etik tetap dilaksanakan. Sejalan dengan misi yang telah ditetapkan, perusahaan harus menjaga konsistensi diri kode etik dan aturan-aturan yang ada di depan seluruh stakeholder di setiap saat. Internal audit harus sangat waspada terhadap kode etik perusahaan dan menggunakannya sebagai dasar dalam pelaporan adanya pelanggaran serta dapat membuat rekomendasi sepanjang melakukan internal audit. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Nadia. Bagian ketiga yaitu whistleblower and hotline function. Fungsi whistleblower adalah fasilitas di mana seorang karyawan atau stakeholder yang melihat beberapa bentuk kesalahan dapat secara independen dan anonim melaporkannya kepada perusahaan atau pihak berwenang tanpa rasa takut atau retribusi. Banyak perusahaan yang telah menetapkan fungsi etika juga memiliki saluran telepon hotline atau pertanyaan etika serupa. Hotline etika ini dapat memberikan titik awal untuk fungsi whistleblower SOX. Namun, biasanya memerlukan penyesuaian. Seringkali insiden yang dilaporkan tidak diselidiki dengan cara yang benar atau kerahasiaan mereka tidak cukup kuat. Kecurangan ini dapat menyebabkan masalah besar bagi perusahaan jika pemangku kepentingan whistleblowing merasa bahwa masalah belum diselesaikan atau kerahasiaan individu telah dikesampingkan. Audit internal seringkali dapat menjadi bantuan besar dalam proses ini. Melalui tinjauan terhadap proses yang ada, merekomendasikan pengendalian yang tepat, dan memberikan panduan kepada komite audit. Yang pertama, Federal Whistleblower Rules. Yang kedua, XOX Whistleblower Rules and Internal Audit. Dan yang ketiga, Launching an Enterprise Help or Hotline Function. Federal Whistleblower Rules
di mana the US Department of Labor (DOL) mengelola dan memberlakukan lebih dari 200 undang-undang federal yang mencakup banyak aktivitas di tempat kerja bagi sekitar 10 juta pengusaha dan 125 juta pekerja. Sebagian besar undang-undang ketenagakerjaan dan keamanan publik dan banyak undang-undang lingkungan mewajibkan perlindungan whistleblower bagi karyawan yang mengeluh tentang pelanggaran undang-undang oleh atasan mereka. Di bawah peraturan XOX merupakan kejahatan bagi siapa saja dengan sengaja dengan maksud membalas untuk mengganggu pekerjaan atau penghidupan seorang whistleblower yang memberikan informasi yang benar mengenai kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran XOX. XOX mewajibkan komite audit untuk membuat proses penerimaan dan penanganan pengaduan yang diterima mengenai akuntansi, pengendalian akuntansi internal, dan masalah audit untuk penyerahan informasi rahasia secara anonim oleh karyawan terkait dengan masalah akuntansi atau audit yang patut dipertanyakan. Karyawan yang mendapatkan tindakan semacam itu berhak mendapatkan ganti rugi penuh. Namun jika DOL tidak mengeluarkan keputusan akhir dalam waktu 180 hari sejak pengarsipan pengaduan whistleblower, masalahnya mungkin akan dipindahkan ke pengadilan distrik federal. Maka dari itu, diperlukan lingkungan kerja yang baik, di mana karyawan merasa bebas untuk mengemukakan kekhawatiran terhadap manajemen ditambah dengan mekanisme yang efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Selanjutnya yaitu SOX, Whistleblower Rules, and Internal Audit. Di bawah SOX, semua pegawai atau pemangku kepentingan dapat menjadi whistleblower dengan melaporkan aktivitas akuntansi, pengendalian internal, dan audit yang tidak benar. Ini harus menjadi proses yang efektif ketika whistleblower potensial adalah anggota staf akuntansi perusahaan yang memiliki rencana untuk beberapa transaksi penipuan. Aturan whistleblower dirancang untuk mendorong pemangku kepentingan melaporkan tindakan-tindakan kecurangan atau ilegal dan untuk melindungi orang-orang yang melaporkan masalah tersebut. Hal ini menimbulkan serangkaian isu mengenai auditor internal dan review audit internal mereka. Hal-hal yang tidak benar atau ilegal yang dihadapi selama pengelolaan audit internal untuk disposisi. Anggota tim audit internal seharusnya tidak berusaha untuk bekerja sebagai pelapor independen sebagai bagian dari pekerjaan audit internal mereka. Audit internal harus mengembangkan kebijakan yang jelas yang menyatakan bahwa setiap masalah akuntansi XOX, pengendalian internal, dan audit yang dihadapi selama tinjauan audit terjadwal harus didokumentasikan di dalam perangkat lunak audit dan dikomunikasikan ke manajemen audit internal maupun pengelolaan fungsi yang diaudit harus memahami bahwa tujuan audit bukan untuk melepaskan tim yang berpotensi melakukan whistleblower dalam catatan departemen. Setiap item yang ilegal atau tidak benar harus diselidiki dan dilaporkan melalui proses audit internal yang normal. Selanjutnya yaitu Launching an Enterprise Help or Hotline Function. Banyak perusahaan memiliki fungsi bantuan atau hotline yang dikelola melalui Departemen Etika, Sumber Daya Manusia, dan penyedia independen mereka yang memungkinkan setiap pegawai atau pemangku kepentingan menelepon secara anonim dan mengajukan pertanyaan serta melaporkan kekhawatiran pada suatu masalah. Hal tersebut untuk menyediakan fasilitas independen di mana semua pemangku kepentingan dapat mengajukan pertanyaan atau menelepon kemungkinan kesalahan pada tingkat manapun. Dalam kebanyakan kasus, operator telepon akan mengambil semua informasi yang diperlukan, mengajukan pertanyaan bila diperlukan, dan kemudian menyampaikan kejadian yang dilaporkan ke otoritas investigasi. Etika, hotline, dan fasilitas whistleblower akan bernilai sedikit kecuali dikomunikasikan dan dijual ke semua anggota perusahaan. Cara yang baik untuk memulai proses ini adalah melalui kode etik pegawai. Bahkan jika hotline semacam itu telah dimunculkan, fakta bahwa jalur tersebut dapat digunakan untuk whistleblower SOX yang potensial perlu dikomunikasikan. Tinjauannya adalah untuk menyelidiki dan segera menyelesaikan semua panggilan
terutama whistleblower, secara internal untuk menghindari penyidik dan pengacara dari luar. Baiklah, slide selanjutnya itu tentang audit fungsi etika perusahaan, di mana fungsi whistleblower dapat menghadirkan beberapa resiko keamanan dan confidentiality utama. Selain itu, CFO dan petugas kunci lainnya sangat beresiko jika ada dalam masalah ini. Tujuan peninjauan audit internal terhadap fungsi etika whistleblower adalah untuk menilai apakah kelompok etika tersebut mengikuti prosedur pengendalian internal yang baik, memanfaatkan sumber daya yang efektif, memenuhi prosedur konfidensialitas yang baik, dan mengikuti piagam departemennya yang memberi otorisasi fungsi etika. Dan sementara setiap fungsi etika dan whistleblower mungkin sedikit berbeda. Audit internal harus mendapatkan pemahaman terperinci tentang bagaimana fungsi beroperasi dan prosedur yang biasanya dilakukan. Sebagai fungsi etika perusahaan, audit internal harus berharap dapat menemukan prosedur yang paling tidak sebaik audit internal mengenai kepatuhan terhadap area-area seperti keresahan dan kepatuhan dokumen terhadap kebijakan perusahaan seperti biaya perjalanan. Baiklah, terus ada di sini langkah-langkah audit untuk meninjau fungsi etika dan whistleblower, yaitu pertama, pernyataan misi perusahaan, yang kedua, administrasi fungsi etika, yang ketiga, proses kode etik, yang keempat, proses hotline, dan tanggung jawab komite audit. Karena hubungan erat dan berkelanjutan yang harus ada antara fungsi etika dan audit internal, jika tinjauan operasi terhadap etika muncul sebagai bagian dari analisis risiko audit, di mana CIE harus mendiskusikan tinjauan yang direncanakan dengan direktur etika secara rinci untuk menjelaskan alasan dan tujuan dari tinjauan operasi yang direncanakan. Baiklah, saya akan menjelaskan slide terakhir, yaitu tentang meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan, di mana sebuah program etika yang kuat berdasarkan pernyataan misi dan kode etik yang bermakna merupakan elemen kunci keseluruhan program tata kelola perusahaan. Program etika keseluruhan yang kuat akan memperbaiki praktik tata kelola perusahaan untuk keseluruhan perusahaan. Sebagai bagian dari peran mereka sebagai pemimpin etika di perusahaan mereka, auditor internal harus menyadari kebutuhan untuk tata kelola perusahaan secara keseluruhan di seluruh perusahaan dan kebijakan etika. Auditor internal harus memiliki program etika dan kepatuhan yang kuat sesuai dengan kelompok audit internal mereka sendiri. Dan mereka harus mencari praktik serupa dalam keseluruhan perusahaan. Entah perusahaan itu besar atau kecil, proses etika dan whistleblower ini penting bagi untuk kepatuhan SOX dan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Auditor internal harus menyadari praktik etika dan whistleblower ini sebagai bagian dari CBOK mereka dan harus memainkan peran kunci dalam membantu peluncuran sekaligus mengkaji ulangnya. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.